Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan materi di LMS modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional, terutama pada poin demonstrasi kontekstual, yaitu unggah RPP yang ada muatan kompetensi sosial emosional. Di RPP ini saya mencoba untuk menggunakan RPP moda luring, di mana pada modul sebelumnya yaitu modul berdiferensiasi saya sudah menggunakan RPP moda daring. Namun dengan tema yang sama, yaitu tentang recount text untuk pelajaran kelas 10 di semester 2, subtema biografi. Seperti RPP pada umumnya, di sini ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kemudian dilanjutkan dengan indikator pencapaian kompetensi. Dan yang menjadi poin di sini adalah tujuan pembelajaran. Kalau kita lihat dari sisi sikapnya, di sini anak diminta untuk disiplin, kritis, bertanggung jawab, konsisten, aktif, toleran, bekerja sama. Nah, di sini ada muncul poin toleran, bekerja sama, nasionalisme, gotong royong, integritas. Nah, sikap-sikap ini tentunya adalah sikap yang mendukung dalam kompetensi sosial emosional. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, ketiga, dan keempat sama seperti RPP pada umumnya. Kemudian bagian berikutnya yaitu materi pembelajaran masih sama dengan RPP pada umumnya. Kemudian pendekatan, strategi dan metodenya juga masih sama seperti RPP pada umumnya. Karena kebetulan kami dari kelompok SMK, maka kami mencoba menggunakan pendekatan STEM yang saya rasa Bapak Ibu juga sudah tidak asing dengan apa itu STEM. Nah, kita akan membahas yang lebih detail, yaitu mulai dari kegiatan pembelajarannya. Nah, yang saya kasih warna hijau ini adalah bentuk pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita bahas di materi sebelumnya atau di video sebelumnya. Kemudian yang berwarna merah ini adalah penekanannya, di mana sih letak RPP berdiferensiasi itu. Sementara pada modul ini adalah titik tekannya pada yang berwarna biru ini. Nah, ini adalah RPP yang membedakan dengan RPP yang lainnya, karena di situ muatannya harus ada kompetensi sosial emosional. Nah, di sini saya meletakkan pada pembelajaran awal atau kegiatan awal, yaitu setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, guru berhenti sejenak. Kemudian sebelum lanjut ke materi berikutnya ada ice breaking. Ya, cara yang dilakukan di sini adalah tebak-tebakan emosi. Kemudian di situ guru menyajikan 4 gambar. Kemudian ada gambar senang, ada gambar emoji marah, gambar emoji kecewa, dan gambar emoji sedih. Kemudian siswa diminta untuk menggambarkan salah satu emosi tersebut. Kemudian guru meminta untuk mengungkapkan perasaannya sesuai dengan emoji yang sudah digambar tadi secara lisan. Nah, setelah itu guru mengajak siswa untuk menentukan pilihan yang harus dilakukan ketika mengalami perasaan tersebut agar dapat fokus kembali. Nah, setelah memahami emosinya, setelah memahami perasaannya, kira-kira apa yang harus dilakukan anak agar mereka bisa fokus kembali. Nah, KSE yang diminta di sini adalah mengelola emosi dan kembali ke fokus. Kemudian setelah itu guru meminta siswa untuk memberikan opini berupa solusi
yang dapat dilakukan jika temannya mengalami salah satu emosi pada gambar tersebut. Nah, selain memahami perasaannya sendiri, siswa juga diminta untuk memahami hasil gambar emot dari temannya. Setelah memahami gambar emot tersebut, kemudian siswa diminta untuk menyampaikan apa yang harus dia sampaikan kepada temannya jika temannya mengalami perasaan tersebut. Nah, KSE yang diminta dalam hal ini adalah empati atau kesadaran sosial. Nah, setelah memahami perasaan masing-masing dan bisa berupaya berempati kepada temannya, maka yang dilakukan guru berikutnya adalah membimbing siswa untuk melakukan teknik stop seperti yang sudah diajarkan pada modul KSE, terutama pada kesadaran diri dan pengelolaan diri. Di situ diminta untuk melakukan teknik stop. Oke, stop. Saya kira Bapak Ibu sudah bisa memahami ya, yaitu berhenti sejenak, kemudian kembalikan untuk bisa fokus. Nah, di sini setelah melakukan teknik stop sudah selesai, nanti panduannya sudah saya sampaikan di lampiran bawah, nanti kita akan bahas. Kita bisa lanjut pada materi berikutnya. Kalau anak sudah siap, sudah fokus, maka kita bisa menggiring anak untuk bisa melakukan pembelajaran berikutnya, yaitu sesuai dengan fase-fase yang sudah ditentukan di atas tadi. Oke, di sini menggunakan reflection, research, sama discovery, karena tadi saya menggunakan pendekatan STEM ya. Nah, mulai pada fase discovery ini saya juga berusaha untuk memasukkan KSE atau kompetensi sosial emosionalnya, yaitu anak diminta untuk bekerja sama. Nah, ini masing-masing siswa dengan gaya belajar yang sama berkumpul dan menyampaikan hasil temuannya kepada teman-teman dalam satu kelompok. Nah, ini di sini ada kata bekerja sama. KSE yang diminta adalah kesadaran sosial dan keterampilan berelasi tentunya. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ini juga KSE berdiskusi dengan jelas dan efektif. Kemudian yang berikutnya adalah menyimpulkan secara umum fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. Ini berarti nanti di situ muncul KSE, yaitu menghormati pendapat orang lain. Kemudian yang terakhir merangkum hasil keseluruhan dari materi tersebut. Nah, KSE yang diminta adalah mampu menggunakan informasi. Kemudian yang berikutnya adalah pada poin application. Nah, di sini setelah menerima materi, setelah mendapatkan solusi dari apa yang dia cari, kemudian untuk babak terakhirnya adalah aplikasi. Siswa diminta untuk berdiskusi menentukan masalah atau cerita yang akan disusun menjadi teks recount. Peserta didik secara berkelompok mendiskusikan prosedur penyusunan teks recount. Kemudian peserta didik mendiskusikan prosedur penyusunan teks recount menjadi bentuk hasil belajar yang menarik, bisa berupa video, cerita bergambar atau retelling story. Nah, di sini pasti tentunya muncul kerjasama, komunikasi, terus saling menghormati pendapat antar teman, dan juga mampu menggunakan informasi. Di dalam hal ini tentunya ada KSE yang diinginkan oleh RPP ini, yaitu KSE keterampilan berhubungan sosial dan berelasi. Kemudian materi berikutnya dari RPP ini yaitu kegiatan penutup seperti RPP pada umumnya, kemudian alat dan bahan, sumber belajar, penilaian, ini juga masih sama isinya seperti dengan materi dengan RPP pada umumnya. Kemudian lembar kerja ini juga masih sama seperti RPP pada umumnya. Nah, kita mulai dari di sini. Nah, ini KSE-nya, deskripsi pembelajaran sosial emosional. Deskripsinya adalah kompetensi sosial emosional berdasarkan apa yang sudah saya paparkan di atas tadi adalah ada
kompetensi pengenalan emosi yaitu kesadaran diri, kemudian fokus yaitu pengelolaan diri, kemudian kesadaran sosial yaitu berempati, tadi memberikan tanggapan kepada teman jika temannya tersebut mengalami perasaan tersebut sesuai dengan emot yang digambar. Kemudian juga keterampilan berelasi, karena di situ harus muncul kerjasama, berkomunikasi dengan jelas pada saat mereka berkelompok. Teknik pembelajarannya adalah tebak emosi, mengungkap rasa simpati, kemudian dilanjutkan dengan teknik stop, dan juga berkelompok dan bekerja sama untuk mencari solusi terhadap materi yang diberikan sampai dengan berkoordinasi menentukan proyek yang harus dikerjakan dalam satu kelompok. Nah, ini teknik pembelajarannya nanti. Kemudian apa yang dilakukan oleh guru? Guru adalah memberikan gambar bermacam emosi dan siswa menggambar emosi sesuai keadaan hari itu. Kemudian memberikan penjelasan terhadap perasaannya saat itu sesuai dengan emot yang digambar tersebut, dan siswa lain mengungkapkan rasa empatinya dari perasaan temannya tersebut. Dilanjutkan dengan menginstruksikan untuk berhenti sejenak dan memandu teknik stop. Kemudian guru memandu siswa juga untuk berkelompok sesuai dengan gaya belajar siswa tersebut. Kemudian yang dilakukan murid apa? Yang dilakukan murid adalah mari kita laksanakan teknik stop untuk meregangkan otot kita. Apa yang anak rasakan? Sudah refleksi sejenak? Sudah rileks sejenak? Mari kita lanjutkan dengan menggambarkan perasaan kalian. Tolong ceritakan apa yang kamu rasakan sesuai dengan emot tadi. Apa yang kamu lakukan jika temanmu mengalami perasaan tersebut? Nah, ini muncul empati di sini. Kemudian dilanjutkan dengan berkelompok sesuai dengan gaya belajar siswa. Tujuannya tentunya adalah mengenali berbagai emosi sebagai wujud kesadaran diri dan pengelolaan diri, berempati dalam berinteraksi dengan teman, dan juga membangun relasi dalam bekerja sama dengan teman. Nah, ini kegiatan pembelajarannya pada saat proses pembelajaran, di mana memasukkan pembelajaran sosial emosional. Tadi KSE yang pertama adalah pengenalan emosi. Guru memberikan 4 emots, ada senang, kecewa, sedih, dan marah. Kemudian masing-masing siswa diminta untuk menggambar salah satu emoji di atas sesuai dengan yang dia rasakan saat ini. Setelah dia menggambarkan, kemudian KSE yang kedua adalah menceritakan apa yang sedang dirasakan secara lisan saja. Nah, setelah mereka menceritakan perasaannya sesuai dengan emoji yang dia gambar, kemudian mereka berusaha untuk menanggapi perasaan teman sesuai dengan gambar yang digambar oleh temannya tadi, kemudian memberikan tanggapan sebagai wujud rasa empati mereka. Kalau teman mereka merasakan atau mengalami perasaan tersebut, apa yang dia katakan atau apa yang dia lakukan. Nah, ini berarti KSE yang ketiga, kesadaran sosial. Setelah mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan teman dan memberikan empati, maka guru melanjutkan melakukan teknik stop seperti yang saya paparkan di atas dengan teknik seperti ini, mengajak murid untuk menghentikan segala aktivitasnya, duduk senyaman mungkin, melakukan tarik nafas, berhenti, dan dihembuskan dengan model hirup pada hitungan keempat, kemudian stop pada hitungan ke-7, kemudian buang pada hitungan ke-8. Kemudian teknik stop ini dilakukan selama 5 kali. Nah, setelah mereka rileks, mereka bisa kembali fokus, maka kita bisa melanjutkan untuk memberikan materi berikutnya. Kemudian saya lanjutkan untuk KSE yang keempat, yaitu keterampilan berelasi. Nah, tadi pada saat berkelompok, yang dilakukan guru yang pertama kali adalah menentukan gaya belajar siswa dulu agar memahami siswa yang memiliki persamaan untuk dikelompokkan menjadi satu. Setelah mengetahui gaya belajarnya, kemudian guru mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar tersebut. Kemudian dilanjutkan, guru memandu dan memantau siswa selama mereka melakukan diskusi. Nah, ini adalah lembar refleksi diri setelah pembelajaran sosial emosional yang diinkludkan dalam materi pembelajaran. Nah, ini ada 10 pertanyaan sebagai lembar refleksi diri. Contohnya, saya memahami dengan baik tujuan yang diharapkan dari materi yang disampaikan.
Kalau mereka memang memahami dengan benar, maka mereka akan mencentang di sini, merasakan. Tapi kalau mereka tidak sepenuhnya paham, maka mereka akan mencentang di sini, sepenuhnya, tidak sepenuhnya merasakan. Jika siswa sama sekali tidak memahami tujuannya, maka belum merasakan. Boleh dicentang atau boleh diberi angka 3, 2, atau 1. Sampai refleksi yang terakhir, yaitu saya dapat mengubah perilaku sehingga kehidupan saya menjadi lebih teratur dan bermakna setelah mereka memahami kompetensi sosial dan emosional seperti yang sudah saya paparkan di atas. Kalau mereka memang yakin bisa mengubah perilakunya, contohnya berperilaku empati, bisa bekerja sama, bisa saling memahami pendapat orang lain, itu artinya mereka bisa melakukan atau bisa berubah perilakunya, maka otomatis di sini bisa dicentang 3. Tetapi kalau dia tidak yakin bisa berubah setelah pembelajaran, mereka bisa menyentang 2. Tetapi jika mereka sama sekali tidak ada perubahan nanti setelah proses pembelajaran, maka mereka mencentang 1 di sini. Nah, untuk skor refleksi diri, maka dari total keseluruhan nilai ini dijumlah, kemudian dibagi 3. Nah, nanti muncul berapa nilainya? Kalau munculnya 10, maka otomatis kompetensi sosial dan emosionalnya dianggap berhasil, pembelajaran PSE-nya juga dianggap berhasil. Semakin tinggi nilainya, maka semakin berhasil proses pembelajaran dengan menggunakan KSE. Semakin rendah nilainya, maka juga otomatis semakin tidak berhasil pembelajaran dengan kompetensi sosial emosionalnya. Demikian pemaparan saya untuk demonstrasi kontekstual RPP dengan pembelajaran sosial emosional di modul 2.2 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.